Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 27 Oktober 2022. Pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan berbincang tentang salah satu orang kudus bersama narasumber saya, yaitu salah satu anggota dari SSC. Beliau ini adalah seorang pensiunan guru SMP swasta di daerah Denpasar. Siapa lagi kalau bukan Opa Dias. Selamat pagi Opa Dias. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Sehat baik, ya, penuh sehat. sukacita ya, selalu bahagia nih Opa nih. Nah, hari ini Opa, kita akan berbincang tentang salah satu orang kudus, yaitu siapa Opa? Yaitu Santo Frumentius. Uskup dan pengaku iman ya Opa ya. Ya. Nah, agar tidak berlama-lama penasaran nih Opa, coba ceritakan tentang latar belakang keluarganya beliau ini Opa. Frumentius berasal dari keluarga yang cukup mapan, berkecukupan, hidup di dalam keluarga bersama adiknya Edesius. Di dalam kehidupan keluarga mereka sungguh memperhatikan kehidupan iman mereka, sehingga di dalam perjalanan hidup mereka senantiasa mau mengembangkan, menjalankan tugas keimanannya kepada sesama. Di dalam perjalanan hidup iman mereka, mereka dibimbing lagi oleh guru pribadi mereka yang ikut membantu mengembangkan usaha pemekaran hidup iman di negeri mereka tinggal. Sampai pada suatu saat guru mereka akan melanjutkan tugas ke India dan Frumentius dan Edesius Juga diajak ikut diajak untuk berlayar di bersama India berlayar ya. ke India. Nah, ini sekilas membaca nih Opa. Diangkat menjadi sekretaris raja. Apakah betul itu Opa? Apakah keduanya diangkat jadi sekretaris raja atau salah satunya? Kakak beradik tadi. Salah satunya. Ya. Coba diceritakan Opa. Penasaran nih Neneng nih. Ya, sebelum menjadi sekretaris raja, ketika di dalam perjalanan itu mereka kapalnya menyinggahi salah satu pelabuhan di Libanon. Nah, di sana mereka dapat beristirahat turun dari kapal, sedangkan banyak penumpang yang masih berada di dalam kapal. Tetapi karena memasuki daerah di mana perkembangan Arianisme itu ketat di sana, sehingga terjadilah kekacauan antara umat yang menumpang kapal dengan para Arianisme itu, sehingga terjadi banyak korban. Tetapi untunglah Frumentius, kakak adik berdua ya, tadi selamat ya Opa ya. mereka dua kebetulan berada di darat sambil beristirahat di bawah pohon. Iya. Tetapi di dalam pencarian orang-orang Arianisme itu menemukan juga ada orang asing di bawah pohon. Itulah Frumentius dan adik tadi ya, Edesius Opa, itu. ya. Ditangkap juga. Mereka pun ditangkap, Iya. lalu dibawa ke Raja Aksum. Nah, di tempatnya Raja Aksum, Raja sendiri melihat bahwa kedua orang ini adalah orang-orang intelek. Iya. Jadi mereka dipekerjakan di dalam istana sebagai sekretaris Gitu, dari cerita raja awalnya dan sekretaris, ya. ikut membantu mendidik putra-putranya raja. Malah bermanfaat ya di kerajaan Ya. tersebut ya Opa. Nah, pewartaan Injil dan cerita beliau sehingga menjadi seorang uskup bagaimana nih Opa? Yang jadi uskup itu kakaknya apa adiknya nih? Ya, di dalam pewartaan itu setelah Raja Aksum meninggal,
mereka berlayar kembali ke daerah asalnya. Tetapi si Odysseus tinggal di Ethiopia. Di sana dia juga melanjutkan pewartaan Injil, dan di sana pun dia diperlukan tenaganya, bahkan sampai ditabiskan menjadi seorang imam untuk itu membantu, adiknya ya? Untuk membantu pelayanan. Sedangkan Frumentius tetap tinggal dan melanjutkan pewartaan iman, dan ketemulah dengan Uskup Athanasius. Oleh Uskup Athanasius melihat tugas penggembalaan yang begitu berat, Uskup Athanasius menunjuk Frumentius, bahkan diangkat menjadi uskup untuk menggembalakan umat yang sudah semakin banyak. Terus apa aja tuh karya pelayanan beliau di sana? Karya pelayanan Frumentius itu sungguh dapat membawa iman yang bagus, yang baik kepada umat, dengan cara antara lain menerjemahkan doa-doa liturgis kepada gereja atau umat di mana mereka bertugas. Ya, kita bisa ingat pengalaman kita bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa asing. Juga para imam-imam yang bertugas di Indonesia itu meneladani teladan Uskup Athanasius dengan mengangkat Frumentius untuk meningkatkan mutu iman mereka dengan menerjemahkan doa-doa liturgis. Jadi kita lihat seperti di daerah Indonesia, di Bali misalnya, doa-doa liturgis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Itu bukan oleh umat setempat, tetapi itu oleh para misionaris. Waktu itu saya ingat di Denpasar, khusus di seminari, adalah Romo Sadek, seorang misionaris Amerika. Kemudian malah dari Amerika ya, Opa ya. Bahkan di kampung saya itu jalan semua adalah masih belum seperti sekarang. Itu para misionaris umumnya SVD, mereka juga, saya pasti bahwa mereka meneladani pelayanan Frumentius itu, yaitu sampai menerjemahkan doa-doa liturgis. Wah, seperti di Flores. Itu ada beberapa bahasa. Itu mereka di Manggarai menerjemahkan dalam bahasa Manggarai, ke Ende dalam bahasa Ende, ke Maumere dalam bahasa Maumere, ke Larantuka. Demikian mereka sungguh-sungguh meneladani Frumentius itu, sampai orang Katolik Indonesia bisa mengalami teladan Frumentius itu lewat para misionaris itu yang bertugas di Indonesia. Jadi itu sangat mulia. Kita orang-orang Indonesia sendiri tidak mampu atau belum mampu untuk menerjemahkan doa-doa liturgis itu kepada bahasa daerah. Ya, bahasa daerah ya, Opa ya. Terus juga mempermandikan banyak orang juga ya, Opa ya, di samping itu. Mereka yang taat, mereka yang memahami akan ajaran itu, mereka menyediakan diri untuk dibaptis, sehingga umat semakin lama menjadi semakin banyak. Baik, kisah akhir hidup beliau bagaimana? Di dalam akhir hidup Uskup Frumentius itu akhirnya menjadi suatu tokoh yang dikenal sebagai tokoh gembala. Rasul boleh dikatakan gitu ya, Pak Rasul gembala Gembala Rasul. Nyatakan sebagai Rasul Ethiopia. Wah, hebat sekali ya. Itu karena perjuangannya untuk mengajarkan Injil ya, bahkan menerjemahkan doa-doa liturgis ke dalam bahasa setempat tadi ya, Opa. Iya, baik Opa, terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini Opa. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa bersama Opa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Santo Frumentius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.